semuanya. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai satu unsur terpenting, ya, satu hal yang masih merupakan bagian dari restorasi Pondok Daud. Ada satu benda, katakan begitu, tapi ini bukan benda yang biasa. Ini bernama tabut Allah, saudaraku. Ya, tabut Allah itu atas petunjuk Tuhan sendiri, atas arahan Tuhan sendiri, atas kemauan atau kehendak Tuhan sendiri yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Nya Musa ketika membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ya. Dan Tuhan berkata bahwa melalui tabut Allah itu Tuhan berbicara bahwa aku hadir di mana ada tabut Allah. Di situ aku hadir dan aku akan bertemu dengan umatku. Aku akan berbicara kepada umatku. Aku akan menuntun mereka, mengajar mereka tentang segala sesuatu yang harus mereka lakukan. Amin, saudaraku. Jadi bagi perjalanan umat Israel waktu itu tabut Allah begitu penting, saudaraku. Ya, saya berkali-kali mengingatkan kepada saudara. Ya, tabut Allah itu merupakan bagian dari kehadiran Tuhan dan cara Tuhan menuntun umatnya. Ya, kalau zaman Musa dengan tiang awan dan tiang api, zaman Yosua itu ada tabut Allah, dan zaman kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi walaupun mungkin tabut Allah sudah tidak diketahui di mana keberadaannya, ya, bahkan ada yang mengatakan kemungkinan bahwa tabut Allah itu sudah dihancurkan ketika bait Salomo dihancurkan. Ya, tapi masih simpang siur keberadaannya. Ya, kita nggak tahu sekarang keberadaan tabut Allah itu di mana. Tapi itu buat kita penting untuk menjadi sebuah pelajaran. Yang penting buat kita sekarang adalah Alkitab, firman Tuhan itulah penuntun kita, saudara dan saya. Amin, saudaraku. Ya, ada satu slide bisa dimunculkan di dalam PowerPoint-nya. Ya, bagian yang kita akan bahas tentang tabut Allah ini masih dalam rangkaian restorasi Pondok Daud. Ya, kita mau berbicara tentang satu hal ini, yaitu tabut Allah. Nah, gambarnya seperti ini, saudaraku. Ya, ada dua kerub, ya, ada seperti dua orang malaikat. Ya, itu namanya pendamaian. Ya, nah itu bentuknya. Itu dibuat atas petunjuk Tuhan. Nah, kita mendapatkan satu fakta, ya, di mana umat Israel saat mereka berperang melawan Filistin, saudara, ya, ada tabut Allah. Kan tadi tabut Allah bilang di mana ada tabut Allah, aku hadir. Ya, bahkan ketika peperangan itu terjadi, saudaraku, Filistin itu sudah gemetar, saudara. Alkitab menulis orang Filistin itu ketakutan melihat tabut Allah ada di tengah-tengah umat Israel. Mereka sangat ketakutan karena mereka tahu bagaimana Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Di mana ada tabut Allah, ada perbuatan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan yang berperang bagi umat Israel. Mereka melihat dan mereka tahu tentang sejarah itu, saudaraku. Tapi hari itu di dalam ketakutan orang Filistin ketika berperang dengan umat Israel, ada satu orang, ada orang dari Filistin berbicara, jangan takut, yang memberikan motivasi kepada orang Filistin. Bertindaklah sebagai laki-laki, kata orang yang Filistin, yang menguatkan orang Filistin itu. Akhirnya mereka perang, saudaraku, terjadi. Yang terjadi apa faktanya ini? Israel kalah. Mari kita lihat faktanya, ya. Klik berikutnya. Nah, sebelum peristiwa yang saya ceritakan tadi, itu ada peristiwa lebih dulu yang mengawalinya, saudaraku. Ya, ada peperangan sebelumnya. Perhatikan ini. 1 Samuel pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya. Dikatakan demikian. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hezer. Ya, sedang orang Filistin berkemah di Afek.
Ini peperangan yang pertama nih. Kisah dalam zaman Samuel, Nabi Samuel nih ya. Ketika Samuel menjadi nabi, menjadi hakim di situ atas umat Israel, ya terjadi peperangan yang pertama melawan orang Filistin. Ya, waktu itu umat Israel ada di Ebenezer, berkemah di Ebenezer. Ebenezer itu artinya secara profetiknya, secara rohaninya itu artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong. Ebenezer, ketika mereka ada di Ebenezer, ada satu atmosfer sebenarnya, ya, ada satu atmosfer kemenangan sebenarnya yang melingkupi umat Israel. Ada satu iman yang kuat di antara umat Israel karena mereka tahu, mereka percaya apa, saudaraku, bahwa sampai di sini Tuhan menolong, sampai di sini Tuhan membantu kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, tapi lihat saudaraku, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, pertempurannya hebat, dikatakan di sana apa, saudaraku? Terpukullah kalah orang Israel, menewaskan berapa, saudaraku? 4.000 orang. 4.000 orang mati dari umat Israel, dari pihak Israel. Ini peperangan yang pertama. Peperangan yang pertama ini belum ada tabut Allah. Ya, ini fakta. Belum ada tabut Allah. Tabut Allah tidak ada di tengah-tengah umat Israel. Ada di mana tabut Allah waktu itu? Tabut Allah ada di rumah Tuhan di Shilo. Rumah Tuhan di Shilo, tempat di mana Samuel diserahkan oleh orang tuanya. Ingat kisah tentang Hana, saudaraku, ya. Hana itu untuk mendapatkan seorang keturunan dia harus berdoa dan harus menghadapi tantangan yang begitu hebat, ya. Olok-olok dari seorang madu, madunya Elkana itu suaminya, saudaraku. Hana di madu, saudaraku, ya. Sampai diolok-olok oleh madunya, tapi Hana ini tidak berkecil hati. Hana ini tidak menyerah. Justru dalam ketertekanannya, Hana ini pergi ke rumah Tuhan di Shilo. Rumahnya Hana di Rama. Jaraknya sekitar 12 km, 18 km, saudaraku. Jadi harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Berdoa di rumah Tuhan di Shilo sampai akhirnya Tuhan mendengar cerita nasar, doa dan nasar dari Hana. Hana sampai bernasar dalam doanya. Kalau engkau memberikan aku seorang keturunan, aku akan serahkan, aku akan berikan anak ini untuk menjadi milikmu Tuhan. Dan Tuhan mendengar, saudaraku. Setahun kemudian, setelah beberapa waktu berlalu, saudaraku, akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Ya. Dan kemudian Hana menepati nasarnya. Jadi salah satu ini pelajaran buat kita, doa yang sangat berkuasa, ya, doa yang sangat menggetarkan hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan. Di saat saudara buntu, doa saudara seolah-olah nggak pernah nyampe di hadapan Tuhan. Saudara perlu doa dan nasar, saudara. Selain doa dan puasa, doa dan nasar, saudara. Sampaikan nasarmu kepada Tuhan dan jangan lupa untuk menepatinya. Doa yang sangat berkuasa. Hana menepati janjinya. Samuel diserahkan dan dididik. Sehari-hari tinggal di rumah Tuhan di Shilo. Bayangkan, sejak mulai dia disapih, dia sudah jauh dari orang tuanya. Bayangkan, saudara, sudah dibawa ke Shilo, diserahkan kepada imam Tuhan di sana, yaitu bernama Imam Eli, saudaraku. Ya. Dididik dalam Taurat, dalam firman Tuhan, katakan begitu. Dan akhirnya ketika Samuel menjadi bertumbuh lebih dewasa lagi, akhirnya Samuel menggantikan imam Tuhan yang ada di Shilo itu, saudaraku. Yang waktu itu yang menjadi imam di rumah Tuhan di Shilo adalah Imam Eli.
Imam Eli. Imam Eli punya dua orang anak namanya Hofni dan Pinehas. Yang mengerjakan tugas-tugasnya adalah Hofni dan Pinehas karena Imam Eli sudah tua, saudaraku. Nah, tabut Allah itu disimpan di rumah Tuhan di Shilo. Jadi ketika umat Israel tadi berperang, itu tabut Allah masih di Shilo. Mereka kalah tanpa tabut Allah, tanpa kehadiran Allah. Umat Israel kalah, 4.000 orang mati. Next berikutnya. Ya. Satu sebelumnya, Pak. Ada satu ini ya. Tidak bersama Tuhan, Israel kalah dari Filistin, 4.000 orang tewas dalam peperangan itu. Ini faktanya, ini kebenarannya. Next berikutnya. Kita lihat yang kedua peperangannya. Ayat yang ketiga ya, 1 Samuel 4 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Jadi para tua-tua itu bertanya-tanya, kenapa kok kita bisa kalah? Kita ini ada di Ebenezer loh. Sampai di sini tuh kita percaya Tuhan menolong kita. Tapi kenapa dalam pertempuran ini kita kalah, 4.000 orang di pihak kita mati, saudaraku. Akhirnya muncul satu usulan atau muncul satu orang yang mengatakan sebaiknya kita ambil tabut Allah yang ada di Shilo. Bawa kemari tabut Allah itu. Kita percaya kalau tabut Allah ada di tengah-tengah kita, kita pasti menang. Mereka percaya diri, saudaraku. Ya. Supaya datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Usulnya diterima, saudaraku. Pendapatnya diterima. Bagus, yuk kita ambil tabut Allah itu. Ayat yang keempat dikatakan begini. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Lihat, perhatikan ini. Kedua anak Eli, Imam di Shilo tadi, ya, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ayat yang ketujuh yang tadi saya bilang, perhatikan. Ketakutanlah orang Filistin. Jadi ketika tabut Allah sudah dibawa dari Shilo ke Ebenezer, dipindahkan ke Ebenezer tempat orang Israel berkemah tadi, dipikul, sudah betul dipikul. Dikatakan orang Filistin mendengar, melihat. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata orang Filistin, ya, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu di Ebenezer, ya, dan mereka berkata, orang Filistin itu berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. 8, mereka ngomong lagi begini, saudaraku. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita? Ini orang Filistin ngomong, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat? Orang Filistin mengakui Allah orang Israel itu dahsyat. Allah Abraham, Ishak, Israel itu dahsyat. Orang Filistin mengakui karena mereka mendengar, mereka tahu sejarah bagaimana laut terbelah, bagaimana sungai Yordan terbelah. Mereka berjalan di tempat yang kering. Mereka mengetahui tentang sejarah-sejarah itu, saudara. Peristiwa nyata itu mereka tahu, mereka percaya itu. Gemetar mereka orang Filistin. Ayat yang ke-10. Di tengah kegemetaran orang Filistin, di tengah mereka mengutuki dirinya, celaka kita. Ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Bayangkan, saudara, ya. Mereka perang dalam ketakutan, tetapi mereka justru menang. Ini kan sebuah tanda tanya besar. Pihak musuh ketakutan, tetap berperang, tapi menang. Pihak Israel, mereka di atas angin, karena mereka percaya tabut Allah ada di tengah mereka. Pasti kita menang.
Tapi faktanya ketika perang, saudara, terjadi pertempuran yang kedua. Perhatikan itu ya. Dikatakan ayat 10, mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar. Ini dia ya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur berapa, saudaraku? 30.000 orang. Yang pertama, peperangan pertama sebelumnya tidak ada tabut Allah, yang mati 4.000. Peperangan kedua ada tabut Allah, orang Filistin takut, Israel kalah, yang mati berapa? 30.000 orang. Tambah sedikit, tambah banyak yang mati. Berlipat kali ganda. Ini pertanyaan. Why? Kenapa? Ada tabut Allah, ada Tuhan hadir, tetapi kalah. Ini juga menjadi pertanyaan orang-orang Kristen, menjadi pertanyaan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen banyak yang berkata, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah jadi murid Kristus, saya sudah jadi Kristen, saya sudah bayar harga, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya belajar untuk berubah. Tetapi kenapa kok hidupku tidak menjadi lebih baik? Kenapa aku selalu kalah dalam pertempuran rohaniku, dalam peperangan rohaniku? Kenapa dan kenapa? Kenapa? Aku gak diberkati, aku gak ngalami terobosan. Kenapa? Ini sering kali dipertanyakan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sekalipun. Nah, kita mau cari tahu jawabannya, saudaraku. Dan biarlah apa yang kebenaran-kebenaran yang akan kita terima dalam kisah ini, fakta ini, ayo kita koreksi diri kita, saudaraku. Buka hati kita dengan lemah lembut, terima teguran firman Tuhan yang mungkin hari ini menegur kita, menempelak kita, menyatakan kesalahan kita sekalipun, saudaraku. Jangan keraskan hati, berdoa sama Roh Kudus sementara saudara berduduk di tempat saudara masing-masing. Roh Kudus, sebentar aku mendengar, lembutkan hatiku. Buka hatiku, aku mau terima apapun yang kau bicarakan hari ini. Maka kau akan mengalami lawatan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya, mari kita lihat sama-sama. Bersama Tuhan Israel kalah. 30.000 orang tewas dalam peperangan itu. Dan bukan hanya itu, kekalahan umat Israel dipermalukan lebih lagi. Tabut Allah dirampas. Yang kedua, tabut Allah dirampas. Yang ketiga, kedua anak Eli, Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, mati. Dan bahkan ada lagi kisah selanjutnya, saudaraku. Ketika orang mengabarkan kepada Imam Eli bahwa anakmu mati, dua-duanya mati, Imam Eli pun langsung mati, saudara, jantungan. Karena sudah tua, badannya gemuk, saudaraku. Dengar berita itu, kaget, mati, saudaraku. Salah satu menantunya yang lagi hamil melahirkan. Dengar kabar itu, anaknya diberi nama Ikabod. Ikabod itu artinya kemuliaan Tuhan sudah pergi. Dan istrinya pun mati, mamahnya mati. Waduh, bertubi-tubi, saudaraku. Seolah-olah Tuhan tidak ada di pihak umat Israel saat itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Kalau mungkin hari-hari kisah hidupmu, perjalanan hidupmu mengalami seperti umat Israel dalam kisah ini, ayo kita sama-sama cari tahu dan kita bertobat. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kita klik selanjutnya. Ada sebuah petunjuk di sini. Ya. 1 Samuel 4 ayat 4 tadi. Perhatikan di sini. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Perhatikan ini. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana di
di dekat tabut Allah itu. Ini petunjuknya. Kenapa umat Israel bisa kalah? Sekalipun ada Tuhan di situ, ada tabut Allah di situ, Alkitab menunjukkan kepada kita penyebabnya. Ada Hofni dan Pinehas di dekat tabut Allah itu. Dan bahkan Hofni dan Pinehas tadi dikatakan mati dalam peperangan itu. Ada apa dengan Hofni dan Pinehas? Yang pertama kita klik. Bersama Tuhan Israel kalah dari orang Filistin. Mengapa? Bersama Tuhan saudara kalah. Bersama Tuhan saudara mengalami hal yang tidak enak, tidak baik. Kegagalan demi kegagalan. Tidak damai sejahtera. Seolah-olah hidup dalam kutuk, seolah-olah hidup di dalam hukuman Tuhan. Kenapa saudaraku? Yang pertama, 1 Samuel 2 ayat 12. Saya berikan versi FHYH. Dikatakan begini, putra-putra Eli sangat jahat. Anak-anak Imam Eli sangat jahat. Ini petunjuknya. Siapa anak Imam Eli tadi? Siapa anaknya namanya? Hofni dan Pinehas. Jadi Hofni dan Pinehas yang ada di dekat tabut Allah tadi, yang mati dalam peperangan itu, ternyata didapati anaknya jahat. Apa kejahatannya? Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Kita bisa mengaku dengan mulut kita, aku punya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku melayani Tuhan, aku berkorban untuk Tuhan. Mulut kita bisa ngomong begitu, tapi hati kita siapa yang tahu, saudaraku? Karena seringkali manusia tidak cocok antara mulut dan hatinya. Hofni dan Pinehas, dia melayani sebagai imam di rumah Tuhan. Dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Bukan orang Israel nggak boleh, imam yang boleh. Tapi sebagai seorang imam, dia berbuat jahat, dia tidak mengasihi Tuhan. Ini fakta, saudara. Saudara bisa boleh melayani, boleh berkorban, tapi hati saudara menjauh dari Tuhan. Bisa terjadi. Di perjanjian lama Tuhan pernah menegur orang-orang Israel juga. Engkau ini beribadah secara lahiriah, kau beribadah secara jasmani, kau beribadah. Engkau lakukan kencang ketat hukum Taurat itu, tapi hatimu jauh dariku, kata Tuhan. Jadi hanya rutinitas, hanya agamawi, tanpa pengetahuan yang benar, lakukan bukan dengan segenap hati, hanya kewajiban. Ini membuat di mata Tuhan tuh anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, sangat jahat karena tidak mengindahkan Tuhan. Zaman sekarang bagaimana konteksnya? Kita tidak mengindahkan Tuhan, kita cuek sama Tuhan. Menurut saudara apa yang relevan untuk masa sekarang ketika dikatakan seseorang tidak mengindahkan Tuhan? Halo? Tidak butuh Tuhan, seolah-olah aku gak butuh Tuhan. Apaan Tuhan? Ada Tuhan, gak ada Tuhan sama aja. Mungkin kita punya pikiran seperti itu. Aku ibadah, gak ibadah juga sama aja. Masalah terus ada. Check and recheck, saudaraku. Masalahnya timbul dari mana? Dari kesalahan kita, dari dosa kita, atau memang diizinkan oleh Tuhan. Kalau diizinkan oleh Tuhan, puji Tuhan, itu kasih karunia. Tuhan sedang membentuk kita. Tapi kalau karena dosa kita, karena kesalahan kita, ya kita harus bertobat. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan dan kita bertobat. Kita harus menyadari Tuhan, ini salahku. Lalu setelah kita ngerti ini salahku, bertobat, perbaiki. Jangan terjatuh di lubang yang sama terus, di situ terus. Amin, saudaraku. Ya. Tidak mengindahkan Tuhan. Cek and recheck ibadah saudara gimana, kehidupan rohani saudara gimana. Ya.
Relationship engkau dengan Tuhan seperti apa? Pembacaan firman-Mu seperti apa? Kehidupan doamu seperti apa? Cek and recheck, saudaraku. Hanya saudara sendiri pribadi dengan Tuhan yang tahu. Amin. Ya, cobalah kita belajar untuk mengindahkan Tuhan, peduli sama Tuhan, care sama Tuhan, gitu. Ngerti kehendak Tuhan, apa yang maunya Tuhan kita ngerti, apa yang Tuhan senangi kita ngerti. Bukan berarti artinya gini, ngapain juga ibadah. Saudara memang harus ibadah, itu perintah Tuhan, tapi lakukan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan rutinitas, bukan kewajiban, bukan hanya sekedar absen. Enggak, saudaraku. Wah, ke gereja rajin, tapi nggak pernah berubah. Itu salah satu cirinya, kehidupannya nggak berubah. Itu berarti saudara nggak mengindahkan Tuhan, hanya fisik yang hadir, tapi hati dan roh kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, ini yang pertama, saudaraku. Sehingga membuat akhirnya keberadaan Hofni dan Pinehas membuat umat Israel kalah telak, saudaraku, dipermalukan. Next, berikutnya, yang kedua. Apa yang berikutnya? Ayat yang ke-13 dikatakan, ya. Dan tidak menghormati peraturan bagi para imam. Hofni dan Pinehas sebagai imam, tapi tidak menghormati peraturan bagi imam. Dalam konteks zaman sekarang, relevansinya, hubungannya apa? Ada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan. Peraturan sebagai seorang diaken misalkan. Saudara baca tuh di Timotius. Syarat-syarat untuk menjadi diaken, syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat, syarat-syarat apa lagi? Ada di situ. Ikuti. Amin, saudaraku. Ada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan di Alkitab, di firman Tuhan. Kita posisinya sebagai siapa? Fungsinya sebagai seorang ayah, ada aturan-aturannya. Sebagai seorang anak, ada aturan-aturannya, ada norma-normanya di Alkitab. Sebagai seorang karyawan mungkin, sebagai seorang bos, sebagai seorang pemilik yang menggaji, ada aturan-aturannya di Alkitab. Semuanya ada. Ikuti aturan itu, saudaraku. Amin. Ikuti, jangan sampai kita tidak menghormati peraturan-peraturan yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman Tuhan. Itu akan membuat sebuah penghalang untuk Tuhan bisa bertindak bagi kita, saudara. Apa? Peraturan apa yang tidak dihormati oleh Hofni dan Pinehas? Jadi setiap kali ada umat Israel datang untuk mempersembahkan korban, saudaraku, Hofni dan Pinehas ini menyuruh seorang pelayannya untuk datang kepada orang yang sedang mengerjakan korban itu. Kan harus dimasak dulu, harus dipanggang dulu. Tapi pelayan ini datang, nyerobot, minta, ayo kasih bagian itu buat imam, buat Hofni dan Pinehas. Gak bisa, jangan dulu, gak boleh, aturannya gak boleh. Harus, lemaknya harus dibakar dulu. Gak usah, pokoknya sementah-mentah sini bawa. Mereka pakai kekerasan, saudara. Alkitab mencatat mereka mengambil dengan kekerasan, dengan paksa. Sekalipun sudah diperingatkan, jangan. Lemaknya harus dibakar dulu. Kenapa? Karena aturannya lemak itu bagiannya Tuhan. Lemak itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi mereka serobot, saudaraku, dengan kekerasan, tidak menghormati, bahkan pakai kekerasan mereka. Inilah kejahatan anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Sudah tidak mengasihi Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, suka main kekerasan, kemudian seenaknya sendiri, ya, tidak menghormati peraturan. Ini penghalang semuanya, saudaraku. Ya, yang menyuruh seorang pelayan untuk memasukkan garpu bergigi 3 ke dalam kuali, apapun yang tercucuk diberikan kepada mereka, Hofni dan Pinehas. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo untuk menyembah Tuhan. Mereka gak mempedulikan hal-hal apa
apapun, yang penting gua kenyang, gua menikmati lemak ini. Yang penting aku senang, gak peduli umat-umat yang lain, orang Israel yang lain, apapun. Yang penting aku dapat lemak, pada lemak miliknya Tuhan. Dihajar saja, saudara. Next berikutnya. Yang ketiga, ya jadi satu poin aja, mengambil dengan paksa atau kekerasan yang tadi saya sudah bahas, singgung bersamaan. Satu poin ya. Jadi poin 2 dan poin 3 itu jadi satu poin. Ya, tidak menghormati atau peraturan dan melakukan semuanya dengan kekerasan. Next, yang keempat langsung. Dengan demikian, ayat 17, dosa kedua anak muda itu, Hofni dan Pinehas, ya, dikatakan sangat besar di mata Tuhan, karena mereka memandang rendah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama bertobat. Saya juga mau belajar, saya juga mau bertobat, karena firman ini juga buat saya pedang bermata dua, saudaraku. Ya. Ayo kita belajar, jangan kita sampai memandang rendah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bukankah pelayanan yang kita lakukan ini korban? Bukankah ibadah yang saudara ikuti itu telah korban? Amin, saudaraku. Jangan anggap rendah korban itu. Artinya begini, saudara melayani dalam konteks melayani, ini korban melayani. Jangan anggap pelayanan itu anggap rendah. Apa kan pelayanan? Aku sudah pinter, aku sudah ahli, gak perlu persiapan. Ini memandang rendah korban yang mau harus dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang sembarangan, saudaraku. Mau pelayanan masih hidup sembarangan, nggak mempersiapkan diri. Harusnya kan mempersiapkan diri secara rohani, jaga kehidupan, hidup kudus, ya kan, belajar. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Ikut dalam doa pribadi, doa bersama-sama, ya kan. Ikut dalam persiapan-persiapan, minta pengurapan Tuhan, ya, minta impartasi dari pemimpin rohani. Dalam doa bersama-sama itu, jangan anggap rendah, saudaraku. Almarhum Pak David Cakra, saudaraku, itu kalau ada acara 1 bulan sekali nih kita bicara ya tentang doa dan pengurapan yang setiap Rabu 1 bulan sekali bertepatan dengan akan doa pekerja yang diadakan di Baranang Siang, saudaraku. Doa pengurapan, ibadah, doa pujian penyembahan dan pengurapan minyak. Setiap kali mau datang hari Rabu dilaksanakan doa pengurapan minyak itu, hari Seninnya, saudaraku, itu dikumpulkan semua para pemimpin-pemimpin, leader-leader, saudaraku. Full timer harus datang, yang di Bandung khususnya. Para leader-leader di setiap cabang-cabang yang ada, para manajer operasional ibadah, kepala-kepala departemen, leader-leader, kumpulkan oleh Pak David datang, doa persiapan. Dalam doa persiapan itu diurapi oleh Pak David satu persatu. Hari Rabu tiba waktunya, mereka sudah dapat impartasi, dapat pengurapan, mereka ada persiapan bersama-sama. Kenapa? Karena yang melayani kan bukan hanya Pak David Cakra saja, saudaraku. Imam-imam, orang-orang pemain musik datang, saudaraku. Semua dapat pengurapan, doa bersama-sama. Ya, ini yang harus kita mengerti, saudaraku. Jangan anggap remeh pelayanan, jangan anggap remeh ibadah. Sekolah aja kan nggak boleh bolos, saudaraku. Kalau bolos kan ada konsekuensinya, apalagi ini ibadah. Apalagi ini ibadah, jangan anggap remeh, saudaraku. Ibadah ini korban saudara kepada Tuhan, jangan sampai sia-sia. Apa yang sudah korbankan sia-sia karena kita menganggap remeh. Ya. Ayo kalau kita mau pelayanan, datanglah lebih awal, ya kan? Persiapan, kan nggak enak kan? Mau pelayanan datang langsung melayani, kan nggak enak, saudara. Tapi kan lebih enak datang walaupun lebih awal, belum ada siapa-siapa, kita saat teduh sendiri,
baca firman, persiapan, enak, tenang, damai gitu, ya kan? Amin, saudaraku. Ya. Oke, next selanjutnya. Nanti saudara aplikasikan sendiri relevansi dengan zaman ini apa sih yang kita tidak boleh untuk meremehkan korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Yang ke berapa? Yang kelima. Ini perhatikan ya, yang kelima. Ayat yang ke-22. Imam Eli sudah sangat tua, tetapi ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Perhatikan, walaupun Imam Eli sudah tua, tapi Alkitab mencatat ia mengetahui apa yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ia tahu, Imam Eli tahu bahwa anak-anaknya parah bener deh. Ya, lihat, anak-anaknya suka tidur dengan anak-anak gadis yang melayani di pintu masuk kemah pertemuan. Sesama pelayan, saudaraku. Benar-benar tidak menghormati Tuhan. Ibaratnya di gereja, kalau konteks sekarang di kemah pertemuan mereka lakukan itu, saudaraku. Ngeri, saudaraku. Padahal dia seorang imam. Mereka lakukan dosa perzinahan secara jasmani, saudaraku. Gimana nggak kalah? Sekalipun Tuhan ada, gimana nggak kalah kalau modelnya begini, saudara? Kalau hidup saudara seperti Hofni Pinehas, kalah, saudaraku. Kalah, saudaraku, dalam pertandingan kehidupan ini, saudara kalah. Dalam peperangan rohani, saudara kalah pasti. Jadi bulan-bulanan iblis. Dan saudara akan selalu bertanya dan berkata, Tuhan nggak adil. Padahal diri kita sendiri yang nggak adil sama Tuhan. Tuhan nggak setia, padahal kita sendiri yang nggak setia sama Tuhan. Tuhan jahat, padahal diri kita sendiri yang jahat sama Tuhan. Sekarang ini lagi zamannya orang mali teriak maling, saudara. Ibaratnya contohnya seperti itu. Ini lagi zamannya kayak gitu. Menuduh orang lain, tapi dia sendiri lakukan itu, gitu. Nah, ini zamannya sekarang lagi tren kayak begitu. Kalau sudah lihat di dunia luar sana, berita-berita sudah ikutin, itu banyak orang modelnya kayak gini. Ya. Penjahat teriak, penjahat. Ini saudara, ini warning ya buat kita semuanya. Next berikutnya ada lagi, habis ya Pak ya. Oke. Nah, saya tambahkan di sini ayatnya yang ke-23 masih ada ya. Oke, next selanjutnya ini ya, sini. Aku telah mendengar laporan dari umat Tuhan tentang kelakuanmu yang buruk, kata Imam Eli kepada anak-anaknya. Mengapa perbuatanmu seperti itu? Menjerumuskan orang ke dalam dosa adalah perbuatan yang keji. Dosa biasa terhadap sesama pun sudah dikenakan hukuman berat, apalagi dosa terhadap Tuhan. Perhatikan, ini Imam Eli sudah menegur, tapi hanya sebatas menegur, tidak memberi sanksi, tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada punishment, tidak ada hal yang membawa anak itu jerah, nggak ada. Hanya ngomong, jangan begitu, nggak boleh, ya kan? Kenapa perbuatanmu begitu? Cuman begitu aja, tapi nggak ada sanksi. Lihat, mereka, Hofni dan Pinehas tidak mau mendengar perkataan ayah mereka. Hofni dan Pinehas nggak mau dengar. Ini yang membuat akhirnya Imam Eli harus mati, saudaraku. Saya bacakan ya, Amsal 4 ayat 1, nggak ada di sini ya, saya tambahkan di sini. Amsal 4 ayat 1 begini, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi anak-anak jangan abaikan, jangan anggap remeh didikan seorang ayah, baik itu ayah jasmani maupun ayah rohani. Karena kau akan dapat pengertian, kita dapat hikmat, kita dapat tuntunan. Amsal 13 ayat 1. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardika.
Ya, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Saya lihat lagi Amsal 15 ayat 5 dikatakan begini. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh, siapakah orang bodoh itu? Orang bodoh itu bukan orang yang secara intelektual, ukuran di Alkitab nggak seperti itu. Ternyata orang bodoh dikatakan begini, menolak didikan ayahnya. Anak yang menolak didikan ayahnya dikatakan oleh Alkitab orang yang bodoh. Tentunya Alkitab di bagian lain Efesus berkata didikan orang tua yang adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Kalau sampai nggak didengar, itu orang bodoh, saudara. Ya. Nah, kita lihat sementara di dalam ayat yang saya bacakan ayat 29 ya. 1 Samuel 2 ayat 29. Ini pelajaran buat kita para orang tua. Mengapa engkau begitu tamak dan menginginkan juga persembahan-persembahan lain yang dibawa kepadaku? Mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku? Jadi Imam Eli ditegur. Ada seorang abdi Allah datang kepada Imam Eli ngomong kayak begini. Imam Eli, mengapa engkau begitu tamak dan menginginkan juga persembahan-persembahan lain yang dibawa kepadaku? Imam Eli itu menggemukkan dirinya, saudara. Dia tidak pernah menegur, memberikan sanksi yang tegas kepada anaknya. Tetap diberikan kesempatan terus untuk melayani Tuhan, untuk mempersembahkan korban. Bukankah itu kekejian, saudara? Harusnya diskors. Harusnya nggak boleh, kamu udah berbuat seperti itu, kamu udah berzina di rumah Tuhan, nggak boleh, harus ada sanksi tegas di situ. Tapi Imam Eli nggak lakukan itu, bahkan terus mendorong anaknya melayani terus. Imam Elinya ditegur sekarang sama abdi Allah. Mengapakah engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku, kata Tuhan begitu. Ayo saudaraku, hormatilah Tuhan lebih daripada hormati anak-anakku, anak kita, saudaraku. Ya. Kalau kita salah didik, kita salah mengarahkan, justru malah membunuh anak itu, saudaraku, menghancurkan anak itu, seperti Hofni dan Pinehas ini. Ya. Lihat, Daud hanya menegur kepada anaknya, namanya Adonai kalau nggak salah. Daud tidak memberikan sanksi yang tegas kepada anaknya. Anaknya jadi rusak. Hofni dan Pinehas nggak ditegur, nggak diberi sanksi oleh Imam Eli, jadi rusak, saudara. Ayo sebagai anak-anak kita dengar didikan seorang ayah. Amin, saudaraku. Buka hati kita supaya Tuhan hadir dan kita berkemenangan. Ini yang dimau Tuhan, ini kehendak Tuhan. Saya berdoa semua dilawat oleh firman Tuhan. Amin. Semua dengan lemah lembut menyambut firman Tuhan ini. Tuhan mengasihi saudara. Bilang kiri kanan, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tuhan mau hidup saudara berkemenangan. Saudara mengalami Tuhan, itu yang Tuhan mau lewat firman Tuhan ini. Ketika saudara menyambut firman ini dengan sukacita, dan saudara ambil kesempatan, ambil satu tindakan untuk berubah, lihat hidup saudara berkemenangan. Amin. Hidup saudara akan mengalami terobosan. Paradigma saudara akan berubah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang bersukacita dengan firman Tuhan ini, kau boleh naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, katakan Tuhan kau baik, Engkau mengasihiku Tuhan, Engkau menyayangiku Tuhan, Engkau mengajar aku melalui firman-Mu saat ini. Ampuni Tuhan, ampuni kami hadapan-Mu. Sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami Roh Kudus, insafkan kami Roh Kudus, insafkan kami. Oh terima kasih. Ora
katakan sama-sama, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Nyanyikan sekali lagi, ya Allah damai sejahtera, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Buka hatimu, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Sekali lagi katakan, Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi ini beserta dengan unsur-unsurnya. Bumi ini akan hancur, saudaraku. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, berarti engkau sedang menuju kepada kehancuran. Dan Tuhan bilang, karena itu, karena bumi akan dihancurkan beserta dengan unsur-unsurnya, maka Petrus menulis di sana, betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini mengajak kita untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan, tak bercacat celah, semakin disempurnakan hari lepas hari. Level kita di masa perjanjian baru bukan hanya sekedar berkenan di hadapan Tuhan, tetapi menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Biarlah kami membuka hati kami, dengan lemah lembut kami terima firman-Mu. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami, mampukan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, untuk mengasihi Engkau, menghormati Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sudah berselesai. Bila terus Roh Kudus menggemakannya di hati kami, bahkan memeteraikan dalam roh hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita berkata bersama,